Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Shalom, selamat pagi anak-anak kami semuanya. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, proses pembelajaran kita di pagi hari ini, satu hari ini kita mau teduh pagi dulu. Kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu ya nak ya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk setiap nafas kehidupan, bahkan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebelum kami melakukan proses pembelajaran di hari ini, kami mau datang kepada Tuhan lewat teduh pagi. Tuhan yang boleh memberkati kami, bahkan pembacaan renungan firman Tuhan pagi hari ini juga Tuhan yang boleh menyertai. Di dalam dan melalui diri Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita, anak-anak kami di rumah, lewat teduh pagi kita pada hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-53. 1 Raja-Raja 8 ayat 22 sampai 53. Bapak akan membacakan dari ayat yang ke-22 sampai 26 ya. Nanti anak-anak kami boleh di rumah membaca sampai ayat yang ke-53. Doa Salomo. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan, di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannya lah tangannya ke langit, lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang telah berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud ayahku." Ya, anak-anak kami di rumah, kita sudah membaca nats untuk teduh pagi kita
Ini berbicara tentang doa Salomo. Jadi temanya itu adalah sejauh doa. Nah, pertanyaan, kapan kita berdoa? Apa yang kita doakan? Apa itu doa? Sering muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari, anak. Pertanyaan yang sangat sederhana, apa sih itu doa? Kapan kita berdoa? Sama siapa kita berdoa? Ya, itu pertanyaan sederhana yang sering muncul di dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaan yang sederhana itu tidak memiliki jawaban yang sederhana. Kenapa Bapak katakan demikian? Karena sebenarnya doa itu bukan dengan apa yang kita pikirkan selama ini. Karena banyak orang hanya berkata berdoa itu meminta sesuatu sama Tuhan. Berdoa itu berdoa itu ya sebagai wujud kita punya Tuhan gitu ya. Tetapi hari ini kita mau belajar sebenarnya doa itu apa sih, nak? Kenapa kita harus penting sekali berdoa kepada Tuhan? Nah, setelah Salomo mendirikan bait Allah, bait suci Allah, tentu Allah diam di dalam baitnya Allah itu. Maka penting bagi orang Israel pada saat itu untuk dekat datang kepada Tuhan. Karena Salomo sudah membangun baitnya Allah, ya. Tetapi mereka ingin penting datang kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, tidak secara fisik. Karena kalau berjumpa dengan Tuhan secara fisik, orang Israel tahu berarti mereka akan mengalami yang namanya kematian. Karena Allah itu adalah maha suci. Jadi kalau bertemu secara muka langsung, berarti akan mengalami yang namanya kematian. Kira-kira demikian. Lalu yang paling sederhananya, untuk berjumpa dekat dengan Tuhan itu adalah lewat doa. Lewat doa kita bisa berkomunikasi kepada Allah pencipta langit dan bumi. Tetapi kita mau belajar dari nats ini, bagaimana Raja Salomo berdoa kepada Allah. Dia bukan hanya berdoa untuk dirinya, tetapi untuk umatnya. Kalau kita perhatikan ayat ini anak-anak kami di rumah, bagaimana Raja Salomo ketika dia berbicara kepada Allah, berdoa kepada Allah, bukan memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan umatnya, orang Israel pada masa itu. Karena apa? Allah itu sebenarnya hanya sejauh doa. Sejauh kita berkomunikasi kepada Allah. Karena sebenarnya Allah dekat kepada orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi doa itu adalah komunikasi kita kepada Allah. Tapi terkadang komunikasi kita kepada Allah, doa kita kepada Allah itu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi untuk kesenangan kita. Makanya tidak heran anak-anak kami di rumah, kalau ada orang berdoa itu seperti ngasih proposal sama Tuhan. Paham maksud Pak Niko? Ngasih proposal itu ya ibarat ngasih permintaan. Ini permintaan saya, suka tidak suka kabulkan. Tanpa kita sadari kita mau berdoa demikian. Tuhan berikanlah ini, Tuhan berikanlah ini, Tuhan berikanlah ini. Tanpa kita pikirkan apa sebenarnya yang harus saya kerjakan dalam hidup ini. Salomo di dalam doanya, dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan umatnya. Terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Terjadilah sesuai dengan apa yang kau nyatakan, apa yang kau janjikan kepada umat. Itu sejauh doa, anak-anak kami. Terkadang kita melalaikan yang namanya doa. Padahal doa itu adalah satu-satunya yang sangat sederhana. Komunikasi kita kepada Allah. Kalau
sama saudara yang jauh, mungkin yang di luar kota, entah itu di Pulau Jawa, entah itu mungkin ada di luar negeri. Komunikasi kita lewat apa? Iya, lewat via telepon. Komunikasi yang sangat mudah. Nggak perlu harus kirim surat, lalu 3 hari sampai, lalu mereka balas 3 hari lagi sampai. Nggak perlu, udah ada telepon. Nah, kita juga demikian anak-anak kami. Komunikasi kita kepada Tuhan itu adalah lewat doa kita. Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, sudah sejauh mana kita berdoa di hadapan Tuhan. Boleh kita periksa. Jangan-jangan saya ini selama ini berdoa untuk kepenuhan, untuk demi memenuhi kebutuhan saya. Saya lupa berdoa untuk orang-orang di sekeliling saya. Saya lupa berdoa apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Terlebih anak-anak kami yang saat ini di rumah mengikuti pembelajaran daring. Jangan-jangan saya lupa, Tuhan, status saya ini sebagai seorang pelajar, apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Saya masih pelajar. Datang kepada Tuhan di doa kita. Jangan hanya Tuhan minta handphone, Tuhan kasih rezeki sama mamaku, kasih rezeki sama papaku, supaya bisa membelikan apa yang menjadi kebutuhan. Tidak, anak-anak kami di rumah. Kita perhatikan bagaimana Salomo ketika dia berhasil membangun baitnya Allah, membangun bait suci itu. Dia berdoa kepada Tuhan. Karena itulah yang paling efektif untuk berkomunikasi sama Tuhan. Karena kalau berjumpa secara fisik, umat Israel tahu berarti mereka akan mengalami yang namanya kematian. Dengan doa kita bisa berkomunikasi kepada Tuhan. Dan ingat anak-anak kami di rumah, di dalam doa kita juga kita harus tahu sebenarnya kita mau menyenangkan hati Tuhan atau meminta apa yang menjadi harus ini dituruti, tidak. Harus ini dikerjakan Tuhan sama hidup saya, tidak. Kadang perlu kita tanya sama Tuhan. Tuhan, sama kayak di rumah anak-anak kita ya, anak-anak kami. Kalau kita komunikasi sama bapak kita, kan nggak mungkin, Pak minta uang, Pak ini kan nggak mungkin kan. Kan pasti kadang kita tanya juga, Bapak udah makan? Gimana kerjaan hari ini, Pak? Mama udah makan, Mama masak apa hari ini? Kan enak ya berkomunikasi sedemikian ya. Nggak melulu Mak minta uang, Mak minta uang, Mak Pak minta uang, Pak minta kayak gini, Pak beli ini, kan enggak. Pasti juga kita akan tanya, gimana kabarnya Pak? Oh, apa yang bisa saya bantu Pak? Sama Tuhan juga gitu. Sama Tuhan bukan hanya melulu minta, tapi tanya Tuhan apa yang mau Tuhan inginkan dalam hidup. Terkadang di dalam doa kita lupa akan hal itu. Jadi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, sebenarnya doa itu adalah alat komunikasi kita untuk dekat kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada pagi hari ini lewat teduh pagi yang mengajarkan kami bahwa doa itu adalah alat komunikasi kami. Komunikasi yang paling sederhana kepada Tuhan. Ajarkan kami Tuhan di dalam doa kami, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Inilah kami ya Tuhan, di dalam dan melalui diri Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat, shalom.